Jadi beberapa jam yang lalu itu meninggal wali kota Banjarbaru. Orangnya baik, sahabat kami. Dan beberapa kali tausiah ke Banjarbaru, beliau menjemput, beliau membawa, beliau melayani, peduli kepada dakwah. Jadi orang kalau tidak bertuhan dia akan berkata, kenapa bapak ini meninggal? Padahal orangnya baik. Dia yang menutup lokalisasi prostitusi WTS. Tak ada orang berani. Tapi dengan kekuasaan bisa. Dan dia sangat peduli kepada fakir miskin. Tapi kalau kita memandangnya dengan pandangan hikmah, Allah sayang sama dia. Allah ingin dia tak terlalu banyak dosa. Dan yang paling penting daripada itu, dia mati syahid. Orang yang mati syahid itu dapat 4 keutamaan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Harap kami ingin bertanya bahwa apakah pernah di masa Rasulullah ataupun pada masa sahabat kejadian yang hampir sama dengan apa yang kita alami pada hari ini? Jika seandainya ada pada masa sahabat kejadian seperti ini, kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dalam menghadapi COVID ini agar umat merasa tenang dan tidak terlalu kacau balau dalam kehidupan sosial ekonominya, kira-kira apa yang bisa dibagi untuk kita gitu kira-kira Ustaz? Ya, itu saja pertanyaan dari saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Sahlan Batubara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Nabi ada mengatakan, idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada terjadi suatu wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan kamu datang ke negeri itu. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu sedang berada di suatu negeri, lalu kemudian terjadi wabah di sana, la takhruju firaran minhu, jangan kamu lari dari wabah itu. Ini menunjukkan Nabi SAW sudah mengajarkan antisipasi wabah. Kalau kamu dengar ada suatu wabah terjadi, di sana itu zona hitam, jangan kamu datang ke sana. Dan kalau kamu berada di suatu tempat, tiba-tiba terjadi wabah di situ, jangan kamu keluar. Karena berarti kamu membawa, menyebarkan wabah. Inilah yang sedang dilakukan orang sekarang dengan istilah lockdown. Ini juga yang disebut dengan PSBB. Ini juga yang disebut dengan social distancing. Artinya orang boleh keluar dari zona hitam, zona merah itu kalau dia selamat dari setelah dilihat dari rapid test atau swab. Jadi sebenarnya kita bangga punya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak hanya ngurus doa, zikir, sholat, baca Quran, tapi juga sampai COVID, sampai wabah pun dia urus 14 abad yang lalu. Nah ini poin yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal kena wabah itu matinya mati syahid. Mat'un diambil dari kata ta'un. Ta'un itu adalah wabah pes. Ta'un itu diambil dari kata ta'ana ya ta'anu. Ta'ana ya ta'anu artinya menikam. Karena memang wabah itu menikam kulit orang yang kena penyakit itu, sehingga masuk ke dalam, sehingga dia menyebar. Jadi digunakan kata yang sangat menyakitkan, menikam. Menikam itu adalah tombak menikam, anak panah menikam, pisau menikam, jarum menikam. Maka orang yang kena wabah itu disebut dengan al-mat'un, orang yang kena wabah. Kata Nabi, al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah itu syahid. Kalau kita lihat dari dua hadis ini, Nabi memberikan dua jalan. Pertama, orang yang belum kena, dia melakukan langkah preventif. Orang yang belum kena, jangan datang ke suatu tempat dan jangan keluar. Orang yang sudah kena, jangan disesali. Tapi dikatakan, mudah-mudahan keluarga engkau syahid. Nabi yang menjamin, al-mat'unu syahid. Karena kalau disesali pun, yang mati tak hidup lagi. Nanti orang akan stres, depresi menghadapi ini. Jadi menghadapi COVID ini, ketika ada terjadi, kita hadapi dengan ikhtiar. Ketika sudah terjadi, tidak ada obat lain kecuali dengan ridha menerima takdir Allah. Begitu dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadilah suatu wabah yang luar biasa. Beliau sedang berada di suatu lembah. Ini gunung, antara dua gunung ini ada tanah yang landai disebut dengan lembah, wadi. Lalu kemudian ada wabah yang ada lembah yang kosong, tak ada orang. Kata Umar bin Khattab, ayo kita pindah dari lembah ini ke lembah satu lagi. Kata sahabat, kenapa tak kita terima saja? Ini kan takdir dari Allah. Kenapa tak kita terima aja wabah ini di sini? Biarlah kita mati di sini. Kata Umar bin Khattab, kita pindah dari takdir yang baik, kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Jadi takdir itu pilihan. Berobat itu pilihan. Jangan nanti orang setelah terbujur di rumah sakit, Pak makan obat Pak, udahlah takdirku, aku mati aja lah. Tak bisa begitu.
Karena Umar bin Khattab mengatakan, kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Tapi tidak menyebarkan dari tempat penyebaran yang zona hitam ke zona hijau. Jangan. Ini ceritanya tentang dua lembah, yang satu ini kosong, tak ada orang di sana. Gurun pasir Sahara. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah dari satu lembah ke lembah berikutnya. Yang keempat, ada sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal. Itu meninggalnya kena wabah. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang jumpa dengan Nabi, yang titelnya radhiyallahu anhu, meninggal juga kena wabah, apalah artinya kita? Jadi jangan lagi orang mengutuk nasib, kenapa kami sudah sholat, puasa sunat, berzikir, datang juga wabah itu. Ini kan sebenarnya cara untuk mati. Sebetulnya Allah memuliakan mereka dengan mati syahid. Jadi beberapa jam yang lalu itu meninggal wali kota Banjarbaru. Orangnya baik, sahabat kami. Dan beberapa kali tausiah ke Banjarbaru, beliau menjemput, beliau membawa, beliau melayani, peduli kepada dakwah. Jadi orang kalau tidak bertuhan, dia akan berkata, kenapa bapak ini meninggal? Padahal orangnya baik. Dialah yang menutup lokalisasi prostitusi WTS. Tak ada orang berani. Tapi dengan kekuasaan bisa. Dan dia sangat peduli kepada fakir miskin. Tapi kalau kita memandang dengan pandangan hikmah, Allah sayang sama dia. Allah ingin dia tak terlalu banyak dosa. Dan yang paling penting daripada itu, dia mati syahid. Orang yang mati syahid itu dapat 4 keutamaan. Tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, dan langsung masuk ke dalam surga. Ruhnya di dalam burung berwarna hijau, dalam paruh burung berwarna hijau, terbang dalam surga, menempel di kanadil. Kanadil itu adalah lampu-lampu yang ada di taman-taman surga, di dinding-dinding surga. Begitu disebutkan dalam hadis Nabi. Oleh sebab itu maka ini mesti dilihat dengan pandangan yang berbeda, tidak hanya perspektif kesehatan, tapi juga dilihat dari kacamata batin sebagai seorang muslim yang percaya kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Syekh Ali Jum'ah, pernah terjadi wabah di Mesir. Itu penduduk Mesir waktu itu 20 juta. Setelah selesai wabah, pandemi, wabah itu artinya pandemi. Banyak juga menyebut pandemi, dia tak tahu tahap apa pandemi. Pokoknya pandemi, kata orang pandemi, pula kata dia. Jadi pernah terjadi di Mesir itu, terjadi wabah pandemi. Penduduk Mesir 20 juta, selesai disapu oleh pandemi itu tinggal 2,5 juta. 17,5 juta, 17.500.000 orang meninggal dunia. Sampai kata Syekh Ali Jum'ah, harta warisan itu satu hari berpindah 9 rumah. Jadi pagi itu habis sholat subuh meninggal si Anu, pindah ke anaknya. Jam sekian anaknya pindah ke cucunya. Jam sekian pindah pula ini, pindah ke ahli waris ini. Sampai berpindah ke 9 rumah. Nah, jadi apa yang kita alami hari ini, saya bukan mau mengatakan kita hadapi aja, enjoy aja lah. Tidak. Jadi iyam saskum qarqon, faqad masal qauma qarqon mithluh. Kalau kamu ditimpa suatu musibah, maka musibah ini juga pernah menimpa orang-orang sebelum kamu sebelumnya. Tentang masalah masjid ditutup, pernah di Andalusia, Spanyol waktu itu, masjid-masjid ditutup. Kenapa? Karena untuk mencegah penyebaran pandemi yang luar biasa. Jadi sesungguhnya pandemi pernah terjadi. Dan sampai hari ini obatnya tak ada. Pandemi influenza. Pandemi influenza sampai hari ini obatnya tak ditemukan. Yang ada itu vaksin. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah bakteri yang ditanamkan ke dalam badan untuk melawan bakteri yang ada. Bakteri memakan bakteri. Sama seperti kita mencuci bekas jilatan anjing babi dengan air tanah, itu sesungguhnya bakteri tanah membunuh bakteri yang disebarkan oleh dalam anjing dan babi. Jadi bakteri makan bakteri. Bakteri penguat yang disuntikkan ke dalam. Dulu pernah terjadi malaria. Hampir sekian dunia. Pernah terjadi wabah Ebola, wabah influenza, kemudian wabah malaria, wabah Ebola dari Afrika. Nah, jadi sesungguhnya wabah ini banyak terjadi dan masih ada sampai hari ini. Hanya saja memang yang paling meletup ini adalah wabah pandemi corona ini. Maka kita hadapi dengan kekuatan iman, dengan keyakinan sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian pula kita ikuti program-program social distancing, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Saya kira demikian, Al-Mukarram, Ustaz Sahlan Batubara. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembali. Alhamdulillah, begitu menenangkan dan menyejukkan hati kita, dan semoga insya Allah menambah tauhid kita dengan apa yang Allah uji kita dengan wabah virus. Juga ada kami lihat Ibunda Nani Ayub dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Ya, boleh mau bertanya sama Ustaz? Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Alustad beserta moderator dan semua peserta webinar. Biasanya kami kalau ada komunitas itu berzakat itu ke Basnas. Tapi pada bulan puasa yang lalu, Ustadz, beberapa kami berkumpul uang untuk memberikan bantuan kepada orang yang tidak bekerja, seperti memberikan ladam sepatu supaya dia bisa jahit sepatu. Kemudian ada kami buatkan untuk warung bukan berbentuk warung ya, hanya menjual goreng pisang, menjual rujak, yang seperti itu. Bagaimana kira-kira Ustadz? Jadi kami tidak lagi berzakat berbentuk nas beras dan sebagainya, tapi kami memberikan alat-alat itu sehingga dia dari yang tidak bekerja menjadi bekerja. Ini gara-gara pandemik ini. Kira-kira bagaimana itu Ustadz yang kami lakukan itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nani. Jadi zakat ini terbagi dua. Yang pertama itu adalah zakat konsumtif. Yang satu lagi adalah zakat produktif. Yang pertama zakat konsumtif. Konsumtif itu konsumsi, makan saja. Misalnya ada janda tua umur 80, hanya duduk di rumah, anak sudah meninggal, suami tak ada. Maka ini tanggung jawab dari Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, itu untuk memberikan zakat konsumtif. Belikan dia makanan, sehingga untuk makan dia setahun kalau bisa. Kalau tidak bisa, per bulan dikasih. Ini yang disebut dengan konsumtif. Tapi ada satu lagi zakat yang disebut dengan produktif. Misalnya dia jual gorengan. Jual gorengannya dipikul. Hanya bisa jalan satu hari ya sekitar 5 km misalnya. Lalu kemudian lembaga zakat membelikan dia sepeda motor yang bisa membawa gorengan ini sehingga cakupan tempat dia berjualan bisa berkeliling lebih jauh. Walaupun modalnya lebih besar, dia akan beli minyak, bensin, tapi pembelinya bisa lebih banyak. Lalu kemudian misalnya ada ibu-ibu masih bisa kuat nyuci. Kita tahu dia buruh cuci, mohon maaf. Nah, maka kita belikan dia mesin cuci harga 5 juta sehingga dia bisa buat laundry kecil-kecilan. Sekian kilo di kampung atau ada orang kaya yang selama ini dia rumah ke rumah. Maka sekarang harkat martabat dia jadi ke atas. Dia tidak lagi mencuci ke rumah orang, tapi orang justru mengantar atau anaknya dia jemput, dia cuci, setelah bersih disetrika, baru kemudian tentu diberikan dia penyuluhan, mesti pakai parfum ini, jangan sampai tidak dijemur kering, nanti bau, nanti apok dan lain sebagainya. Nah, ini kecerdasan intelektual ini dimanfaatkan untuk menolong supaya zakat ini menjadi produktif. Jadi kita tidak lagi kasihkan, karena kalau kita kasih ikan, ikannya habis dia minta lagi. Tapi kalau kita kasih pancing, habis ikannya dia akan mancing lagi. Nah, itu. Masyarakatnya juga mesti diberikan penyuluhan. Karena banyak juga kita kasih pancing, habis ikan dijualnya pula pancing ini. Nah, ini masalah juga. Oleh sebab itu kita kasihkan dia penyuluhan, pendampingan. Ada yang modelnya bisa dikasih penyuluhan. Kasih penyuluhan, penyegaran dikumpulkan, penyuluhan selesai. Tapi ada juga tak selesai dengan penyuluhan, mesti ada pendampingan. Didampingi dia. Ada tim-tim ahli, relawan-relawan, adik-adik dari Fakultas Ekonomi, dari kampus, anak-anak KKN, remaja masjid, orang-orang yang hijrah, masyarakat yang peduli, nah ini diajak untuk berkontribusi. Saya kira apa yang Ibu lakukan amat sangat positif, yang selama ini berteori tentang inilah zakat produktif, inilah zakat konsumtif, hari ini supaya pengetahuan ini di-share. Jadi termasuk manfaat dari webinar kita petang ini adalah bagaimana men-share pengetahuan ini. Ditulis Ibu, menjadi buku kecil, produktivitas disebarkan, jadi harian waspada kalau di Medan atau nasional Republika, supaya masyarakat tahu dan bisa pula mereka mengaplikasikan teori zakat produktif ini ke seluruh masyarakat Indonesia sehingga meningkatlah ekonomi. Kalau sudah meningkat ekonomi, selamatlah kita dari kekafiran. Kada al-faqru ayakuna kufran, hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sehat-sehat ya Bunda ya. Amin. Tetap semangat. Semangat. Ya, baik Ustaz Somad, di sini juga ada pertanyaan. Saya bacakan saja dari Muhammad Wahyudi MPDI. Assalamualaikum Al-Ustadz Abdul Somad Al-Mukarram yang dirahmati oleh Allah. Saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana hukumnya jenazah korban COVID
yang tidak dimandikan atau bahkan disolatkan dengan solat dengan tata cara yang salah sebagaimana video yang viral belakangan ini. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Baik. Kalau ada orang yang tidak bisa berwudu, maka dia tayamum. Kalau ada orang yang tidak bisa berwudu, maka dia tayamum. Yang kedua, kalau ada orang yang tak bisa mandi wajib, maka dia tayamum. Jadi saudara kita yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, mimpi dia malam itu, tak bisa dia mandi wajib, maka kita bawakan tanah untuk dia tayamum. Mungkin dia malu untuk tanya, ini saya sampaikan. Anaknya mesti bilang ke bapaknya, ke emaknya, "Ma, ayah, kami tayamumkan engkau." Supaya dia tetap bisa sholat. Jadi tayamum bisa menggugurkan hadas besar dan bisa menggugurkan hadas kecil. Yang ketiga, orang yang tidak mungkin dimandikan jenazahnya, apakah karena kebakaran sehingga kalau disiram nanti rontok daging-dagingnya, menjijikkan, hancur berkeping-keping jasadnya, atau karena wabah, maka dia bisa ditayamumkan. Jadi para bidan, para dokter yang ada di rumah sakit yang menangani COVID ini mesti juga diberi penyuluhan oleh para ustadz. Bagaimana tata cara mentayamumkan pasien COVID. Maka diambil tanah, diusapkan ke mukanya, dipukulkan lagi, ditepukkan, lalu diusapkan ke tangannya. Kalau bisa sampai ke siku pakai mazhab Syafi'i. Tak bisa sampai ke siku pakai mazhab Maliki sampai ke pergelangan tangan saja. Ambil pergelangan, udah kau rapatkan. Lalu kemudian baru dikain kapan kan, barulah ditutup dengan plastik, dikuburkan dengan protokol COVID. Tayamum bisa menggugurkan hadas wudu, tayamum bisa menggugurkan hadas besar, mandi wajib, tayamum bisa menggugurkan mandi jenazah. Itu tak ada ikhtilaf itu tentang masalah itu. Lalu kemudian keluarga tidak bisa datang waktu saat pengkebumian karena dikhawatirkan penularan, maka keluarga bisa ikut sholat jenazah di dalam ambulan itu. Maka keluarganya tegak di samping ambulan itu sholat. Usolli ala hazil janazah arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Aku sholatkan jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Walaupun dia di dalam. Kalau khawatir juga atau bapak polisi atau rumah sakit tidak mengasih, tidak memberi, maka di dalam kubur itu. Setelah ditanamkan dalam kubur, ditimbun, maka masih bisa sholat jenazah menurut ahli fikih 3 hari 3 malam. Jadi kalau meninggal kemarin hari Ahad, lalu kemudian dokter-dokter bidan yang ikut menyelenggarakan pemakaman itu dibuatnya pula sholat jenazahnya pakai ruku. Ada aja. Dulu cerita pakai ruku ini memang ada, pernah saya baca. Itu ceritanya Juha. Juha ini Alibaba. Juha ini cerita-cerita dia pakai ruku, pas ditanya orang kenapa kau pakai ruku, ya banyak kali dosa orang mati itu. Saya kira itu hanya cerita lelucon, ternyata videonya sampai ke HP. Kemarin saya lihat petugas kesehatan untuk pakai ruku. Kenapa lah kalian tak belajar? Oke lah yang lalu apa boleh buat, tak bisa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat supaya orang belajar. Nah itu sholatnya batal. Kenapa? Karena mana ada sholat jenazah pakai ruku. Oleh sebab itu sholat jenazah itu digantikan dengan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Siapa yang membuat-buat tata cara ibadah yang tidak diajarkan Nabi, maka ibadah itu mardud. Mardud. Hadis riwayat Aisyah. Mardud, ditolak Allah Ta'ala. Maka sholat jenazah masih bisa 3 hari 3 malam. Lalu kemudian dilaksanakanlah sholat itu di atas. Dalilnya di atas. Maksudnya di atas kubur. Setelah ditanam dia di dalam, ditimbun, sholat dari atas. Kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, sholat. Kalau dia laki-laki di bagian kepala, di agak-agak mana kepala. Kalau dia perempuan di bagian pinggang, di situ posisi imam. Kalau berjamaah, kalau sendiri pun begitu juga, di kepala atau di pinggang. Allahu Akbar. Dalilnya mana? Nabi pernah bertanya, mana tukang sapu masjid ini? Ada perempuan tukang sapu masjid. Tiba-tiba hilang dia. Kata Nabi, mana tukang sapu masjid ini? Kata sahabat, dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa tak kalian kasih tahu sama aku? Kata sahabat, karena dia cuma tukang sapu, untuk apalah kami kasih tahu. Kata Nabi, tunjukkan aku mana makamnya. Nabi datang ke makam dan menyolatkan jenazah, padahal dia sudah meninggal dunia, sudah di dalam. Itulah dalil sholat jenazah boleh. Pendapat yang pertama mengatakan 3 hari 3 malam setelah dikubur masih bisa. Tapi ada pendapat, itu kemarin yang pakai ruku itu, keluarga kalau masih menyolatkan masih bisa lagi. Karena kita pakai pendapat yang kedua, sebelum jenazahnya hancur habis masih bisa. Nah jadi itu saya kira baru sekitar sebulan ini, belum hancur habis jenazahnya, keluarga masih bisa menyolatkan jenazah di atas makam. Buka kita fikih mazhab Syafi'i,
tentang masalah sholat dari atas. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Demikian jawaban dari Tuan Guru kita. Kemudian di sini juga kami sapa Ustadz Darwis nih. Assalamualaikum Ustadz Darwis. Assalamualaikum Ustadz. Ya, izin Ustadz Somad. Ustadz Darwis ini juga pengusaha bidang pertanian ini, tepatnya kopi nih. Nah, gimana Ustadz? Ada yang perlu ditanyakan kepada Tuan Guru kita? Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, senang banget nih ketemu sama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan dalam segi pertanian sebenarnya. Yang pertama adalah saat ini petani kita cukup kewalahan lah dalam hal budidaya, termasuk budidayanya tidak masalah tapi hasilnya Ustaz. Jadi perlu dukungan dan dorongan mungkin sedikit ke petani-petani, terutama petani milenial saat ini. Perlulah dukungan mungkin dari Ustadz sedikit apa yang harus dilakukan dan apa wejangan yang disampaikan ke petani-petani, karena saat ini di live Facebook banyak yang melihat terutama dari petani-petani kalangan kita. Mungkin itu Ustadz Saprijal yang perlu saya sampaikan. Dulu kalau masih ingat waktu kita SD, SMP atau SMA, setiap malam itu RRI pengumuman harga cabai keriting, harga sawi, harga kol. Kita waktu itu menganggap itu tak penting kali. Apalah dibahas-bahas RRI ini harga cabai keriting, harga kol. Sekarang baru kita paham. Ternyata di situ peran pemerintah. Pertama menetapkan harga. Yang kedua pemerintah menjaga dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita motivasi anak-anak muda nanam jeruk misalnya. Mari nanam jeruk, mari kelola ambil jeruk. Begitu jeruk berhasil, pemasarannya tak ada. Oleh sebab itu, yang beli siapa? Maka di situ ada peran pemerintah dari hulu ke hilir. Jangan lupa, pemerintah ini kan, negara ini kan kesepakatan sekelompok masyarakat di suatu kawasan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Itu definisi pemerintah. Kesepakatan sekelompok manusia di suatu kawasan untuk mencapai kesejahteraan. Kalau kita terapkan itu di Indonesia, kesepakatan sekelompok orang dari Pulau Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Itulah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita, Ustadz menyampaikan dari aspek agama, kemudian pakar ekonomi menyampaikan dari sudut pandang ekonomi, kita punya bupati, gubernur, wali kota yang mengontrol ini, bahwa barang-barang ini dari hulu ke hilir dikawal. Nah, tadi sempat kami dialog duduk sebentar dengan Bapak Dr. Andes Haji Musa Rajeksa, bahwa beliau mengatakan pemerintah melalui badan usaha milik daerah BUMD. Nah itu karena tidak bisa orang langsung. Kalau dia bupati, gubernur langsung membeli bisnis bisa jadi temuan. Tapi melalui badan usaha milik daerah itu bisa. Makanya perlu dia punya gedung untuk menampung barang sekian hari, setelah itu baru dijual. Jadi kalau petani tidak laku, pemerintah ngambil, harganya dipatok supaya tidak bermain di situ tengkulak, lintah darat dan lain sebagainya. Di situ ada peran pemerintah, di situ ada peran negara. Jadi bagaimana negara hadir ketika terjadi pandemi. Tidak hanya sekedar bantuan uang ke uang, tapi juga bantuan yang sifatnya mendidik. Salah satunya adalah satu, menampung barang. Yang kedua, mendistribusikan barang. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Nah, ini tentang masalah yang dicemaskan sahabat-sahabat kita yang disebut tadi petani-petani milenial. Mudah-mudahan semangatnya tetap. Disalurkanlah ke anggota-anggota dewan kita yang dulu selalu terjun, kita datangi. Nomornya kan masih ada dipegang. Datang, nih Pak anggota dewan, dulu kami coblos kalian untuk memperjuangkan inilah. Yang cuma 5 tahun sekali aja kalian urus kami. Nah ini, tunjukkanlah mana kepedulian kalian, kemana barang-barang kami ini. Nah ini, jangan sampai seperti yang kita tonton orang membuang semangka di tengah jalan, mencampakkan tomat karena capek menanam tak laku. Nah, menerima, mendistribusikan, mengawal penjualan dan mengawal harga
supaya tak bermain di harga sehingga lebih mahal pula, lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pula biaya menanam daripada keuntungan yang diperoleh dari menjual. Sukses selalu insya Allah buat petani-petani milenial. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak banyak, maka pertanyaan terakhir kami sampaikan kepada Al-Ustadz. Ini ada via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Abdul Somad, bagaimana sebenarnya hukum pembiayaan lewat bank seperti kur dan pinjaman melalui bank menurut Islam, khususnya dalam era pandemik ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu uang 3 juta. Saya perlu uang 3 juta. Lalu saya datang ke rentenir. Pak rentenir, tak ada rentenir yang mau dipanggil rentenir. Itu menunjukkan rentenir itu tidak betul. Pak lintah darat, tak ada lintah darat mau dipanggil lintah darat. Buaya darat ada juga mau. Pak, pinjamkan saya duit 3 juta. Nanti saya bayar 3,5 juta. Pinjam uang, bayar uang itu riba. La ta'kulur riba at'afa mudha'afa. Jangan kalian makan riba. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti di akhirat bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Lalu orang yang tak paham, itu orang minjam di bank syariah, kan bayarnya pakai bunga juga. Aku jelaskan begini. Banyak orang tak mengerti. Datanglah kita ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau minjam duit. Berapa? 3 juta. Oh tak bisa. Karena pinjam uang, bayar uang itu riba. Lalu kemudian dia nanya, Bapak mau beli apa? Saya 3 juta ini mau beli bibit. Jadi akadnya waktu itu bukan pinjam uang. Akadnya adalah murabahah. Murabahah itu jual beli dengan mengambil keuntungan. Bapak mau beli bibit? Iya. Karena musim pandemi Bapak mau beli bibit jeruk? Iya. Ini uang 3 juta. Kami belikan ke bibit jeruk. Kami jual ke Bapak. Nanti Bapak bayar 3,5 juta. Yang 500.000 itu adalah keuntungan dari jualan. Jadi bank syariah itu mengambil keuntungan itu pertama dari hasil tijarah, jualan. Nampaknya pinjam uang 3 juta dibayar 3,5 juta. Pada bank konvensional itu pinjam uang bayar uang riba. Tapi pada kasus ini adalah akadnya itu murabahah, tapi isinya adalah tijarah. Murabahah itu ambil keuntungan, tijarah itu jualan. Jualan mana riba? Kita beli mobil second 100 juta. Jual mobil itu 150 juta. 50 juta itu tidak riba. Karena itu hasil dari keuntungan jualan. Makanya dulu orang kafir musyrik mengatakan, alah sama aja itu jualan sama riba. Turun ayat, wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, yang diharamkan Allah itu riba. Mudah saja jurusnya. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Saya ulang sekali lagi. Bapak mau beli mobil. Assalamualaikum Pak Bank, Pak perkreditan, tak ada bawa-bawa syariah. Mau pinjam apa? Pinjam duit 100 juta. Nanti bayar 125 juta. Riba, haram. Tapi kalau akadnya murabahah tijarah tak begitu. Bapak mau untuk apa ini 100 juta ini? Saya mau beli mobil. Mana yang punya mobil? Ini. Lalu kemudian dibuat akadnya murabahah. Tapi isinya di situ adalah tijarah, jual beli. Maka bank membeli mobil itu, lalu kemudian dijualnya dengan cara kredit. Nah, jual akadnya adalah uang dengan barang, duit dengan mobil. Duit dengan mobil tidak riba. Yang riba itu duit dengan duit. Oleh sebab itu pahami akad itu dengan baik. Ada namanya tijarah, jual beli, ada namanya murabahah, permodalan, ada namanya mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Nah, mudharabah bagi hasil dibenarkan. Nabi SAW membawa barang-barang milik Khadijah. Kemudian tak ada duit, barangnya jadi bawa, pergi jualan. Setelah pulang, dibagi untung lebih. Itu disebut dengan mudharabah bagi hasil. Jadi pahami akadnya dengan baik. Kesimpulannya, dengan bank syariah, bank muamalat, atau bank syariah yang menginduk ke bank konvensional, dia merupakan divisi syariah. Dia dikasih waktu 16 tahun. Kalau 16 tahun dia tak bisa membuat bank sendiri, dia bubar. Maka sebagian bank ini sudah memisahkan diri. Contohnya BNI Syariah. BNI membuka divisi syariah namanya BNI Syariah.
Tapi BNI Syariah itu sekarang sudah memisahkan tersendiri. BNI Syariah itu adalah bank yang berdiri sendiri syariah. BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri BSM, di Pekanbaru Bank Riau Kepri Syariah. Nah, jadi silakan datang bertransaksi, jangan ragu karena ini semuanya sudah diolah dalam DSN, Dewan Syariah Nasional. DSN itu sama macam kita mau minum ada label halalnya, kerjasama Majelis Ulama Indonesia dengan BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Tapi khusus untuk ekonomi itu yang mengeluarkan label halal, namanya adalah DSN, Dewan Syariah Nasional. Demikian, Allah. Semakin menarik dan begitu banyak pertanyaan lewat chat kita, tapi ini untuk penutup Ustadz ini kami anggap penting ini Ustadz. Dari Bapak Ahmad Parlindungan dari Dewan Masjid Indonesia. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah kita melakukan perniagaan seperti jualan sembako di lingkungan masjid yang modalnya diambil dari kas masjid? Nah, kira-kira gimana nih Ustadz? Pak Ustadz kan persilahkan. Duit masjid itu bukan punya ketua masjid. Saya ketua masjid. Berapa kali jamaah meminjam duit masjid tak saya kasih. Jamaah masjid tak bisa minjam duit masjid karena itu bukan punya ketua masjid, bukan pengurus masjid. Rapat kami pengurus masjid, Pak Ustadz ini ada yang minjam duit masjid. Sampai ngasih minjam masjid, Pak Ustadz ini ada yang minjam duit masjid. Sampai ngasih minjam, aku ketua masjid tak pernah ngasih. Diambilnya sendiri, lapor polisi, penjarakan dia. Karena daripada di akhirat dibenci orang. Saya katakan sekali lagi, duit masjid bukan punya ketua masjid, bukan punya pengurus masjid. Ketua masjid, duit masjid adalah wa'ana duit masjid tidak bisa diinvestasikan. Siapa yang mengatakan duit masjid tidak diinvestasikan, nanti kalau tumpur rugi, duit dilarikan orang saya mengganti. Kalau ada ustadz mengatakan silakan investasikan duit masjid. Kalau rugi bisnis itu tumpur, hilang duit itu dilarikan orang. Tak satu dua masjid yang kehilangan duit dilarikan pengurus. Siapa mengganti? Bisa kau menjamin? Oleh sebab itu maka jangan berani-beranian. Ajra'uhum lil fatwa, ajra'uhum lin nar. Orang yang paling berani berfatwa adalah orang paling berani masuk neraka. Yang bagus itu adalah jamaah semuanya berkumpul, kasih patungan, kumpulkan modal usaha, lalu kalian beli beras banyak-banyak, beli segala macam, jualan. Buat di situ ada counter jualan. Pengajian hari subuh Ahad, beli sembako. Harganya agak miring sedikit. Gula, minyak, kopi, susu, teh, segala macam, jual per paket. Kalau Anda belanja di sini, 10% akan disalurkan ke anak yatim, fakir miskin, sekolah tahfiz. Oleh sebab itu, jamaah silakan beli. Baru saya mengendorse-nya. Mari belanja ke warung tetangga, mari belanja ke masjid. Itu yang bisa. Adapun duit masjid, maka ini tanggung jawabnya luar biasa. Terjadi inflasi. Maka duit yang dipinjam 100 juta, tiba-tiba harga 100 juta nanti melambung karena ini terjadi resesi ekonomi. Siapa yang menanggungnya? Seperak akan diminta tanggung jawab. Yang tepat adalah jamaah mengumpulkan duit, lalu kemudian sesuai sahamnya masing-masing, belikan ke sembako, dijual itu ke jamaah, duit berputar antar jamaah. Itu yang baik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.